Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan langsung serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Untuk mengawali Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi 19 Juli 2021 ini, kita sudah bergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter dari Suara Sidoarjo untuk mengawali update program Jatim News Today hari ini. Ada Nabila Kanza yang akan mengabarkan mengenai mulai minggu kemarin Pemprov Jatim berikan layanan isi ulang oksigen gratis untuk warga COVID-19 dan juga warga isoman. Selengkapnya beritanya akan diupdate oleh Nabila Kanza. Silakan. Ya sahabat, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi membuka layanan isi ulang oksigen gratis bagi pasien COVID-19 dan warga yang tengah menjalani isoman. Prosesi pembukaan layanan oksigen kepada masyarakat itu digelar di halaman kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jatim di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Masyarakat yang membutuhkan bisa mengakses website atau mendaftar melalui call center di nomor 1500117 atau di infocovid19jatim.go.id. Untuk tata cara pengambilan tabung oksigen, masyarakat bisa datang ke lokasi, menunjukkan tiket pendaftaran yang bisa diakses di website, setelah itu menunjukkan hasil tes swab antigen atau PCR terbaru, dan membawa tabung oksigen pribadi ukuran 1 meter kubik. Sehubungan dengan ini, Gubernur Kofifa juga mengatakan untuk layanan di Sidoarjo akan digelar di Samsat Sidoarjo dan dibuka Senin 19 Juli 2021. Segala informasi tambah untuk wilayah Gresik dibuka pada Samsat Gresik. Demikian, saya Nabila Kansa, Suara Sidoarjo melaporkan ke Jatim News Studio. Iya, terima kasih Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo yang mengupdatekan mengenai mulai minggu kemarin Pemprov Jatim berikan layanan isi ulang oksigen gratis untuk warga COVID-19 dan juga warga isoman. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Surya Muhammad dari Mahardika, Kota Blitar ya, mengenai berita gerai vaksinasi presisi Polres Blitar Kota alihkan ke Gedung Graha Patria. Selengkapnya beritanya bersama Surya Muhammad. 2021 dan seterusnya, Polres Blitar Kota mengalihkan pelayanan gerai vaksinasi presisi di Gedung Graha Patria, Jalan Cokro Aminoto. Sebelumnya gerai vaksinasi dilaksanakan di Mapolres Blitar Kota. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota menjelaskan, pemindahan lokasi vaksinasi ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta menghindari potensi klaster baru. Gedung Graha Patria dirasa efektif karena memiliki ruang yang lebih luas. Petugas lebih leluasa untuk menata tempat duduk sesuai protokol kesehatan. Selain itu pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga lebih baik serta dilengkapi tempat parkir yang cukup luas. Yudi menambahkan pada pelaksanaan vaksinasi ini pihaknya tetap membuka pendaftaran online serta melayani vaksinasi dosis 1 dan 2. Dengan target 300 sasaran peserta yang terpenuhi setelah 2 jam, link pendaftaran dibuka pada Jumat 16 Juli 2021. Jadi Polres Blitar Kota yang tadinya melaksanakan di Polres ya, karena tempatnya kurang memadai ya, takutnya nanti dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi itu nanti menimbulkan potensi klaster baru ya, makanya kita pilih Gedung Patria ini lebih layak, kemudian suasananya terbuka. Ya, masyarakat pun nunggunya tidak kepanasan, ya, dan sirkulasi udaranya sangat bagus sekali. Sementara itu pada gerai vaksinasi presisi di Gedung Graha Patria ini Polres Blitar Kota menerjunkan 1 tim yang terdiri dari 2 tenaga vaksinator dan 8 tenaga administrasi. Surya Muhammad, Mahardika FM. Iya, terima kasih Surya Muhammad dari Mahardika yang membagikan informasi kepada kita mengenai gerai vaksinasi presisi Polresta Blitar Kota dialihkan ke Gedung Graha Patria. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia dari Persada FM yang akan mengupdatekan informasi mengenai PPKM darurat calon pengantin di Kabupaten Blitar wajib tes swab. Selengkapnya beritanya akan diupdate oleh Ninda. Selama masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, ada syarat wajib yang harus dipenuhi calon pengantin di Kabupaten Blitar. Selain tidak diperkenankan menggelar resepsi, calon pengantin juga wajib melakukan tes swab.
Demikian dikatakan Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Mas Hadi. Dijelaskannya selama masa PPKM darurat ini tercatat sekitar 300 calon pengantin yang terdaftar akan melangsungkan akad nikah. Pendaftaran itu sudah dilakukan sejak sebelum diterapkannya PPKM darurat, sehingga pihaknya memberikan solusi agar pernikahan tetap bisa diselenggarakan. Selain beberapa syarat itu, jumlah yang ikut dalam acara akad nikah dibatasi hanya 5 orang. Itu pun harus dipastikan negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. Bagi calon pengantin yang ingin swab bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat karena sudah difasilitasi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Jamil menambahkan untuk pendaftaran akad nikah selama PPKM darurat dilakukan secara online. Hal ini tidak lain untuk mencegah penyebaran COVID-19. Demikian informasi dari Kabupaten Blitar, Seninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Ninda Alivia dari Persada FM yang mengupdatekan berita mengenai PPKM darurat calon pengantin di Kabupaten Blitar wajib tes swab. Dan kita bergeser ke reporter yang terakhir, ada Amanda dari Suara Madiun yang akan mengabarkan berita mengenai takbir keliling dan sholat Idul Adha berjamaah di masjid atau musola ditiadakan. Selengkapnya beritanya bersama Amanda. Sahabat Jatim News Today, tahun ini Kota Madiun tak menggelar takbir keliling dan sholat Idul Adha. Keputusan tersebut sebagai upaya dalam mendukung PPKM darurat dan untuk memutus penyebaran COVID-19. Keputusan itu seperti yang tertuang dalam surat edaran atau SE Wali Kota Madiun tertanggal 12 Juli 2021. Di dalamnya berisi penyelenggaraan malam takbiran di masjid atau musola bisa dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jamaah. Takbir keliling baik dengan arak-arakan berjalan kaki menggunakan kendaraan dan sejenisnya ditiadakan. Selanjutnya untuk sholat Idul Adha 1442 Hijriah di masjid atau musola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah juga ditiadakan. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Ahmad Munir mengatakan, Kemenak telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 terkait petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha dan pelaksanaan Kurban 1442 Hijriah di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dalam SE tersebut, sholat Idul Adha ditiadakan bagi kabupaten atau kota dengan zona merah dan zona oranye, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Status Kota Madiun saat ini masih berstatus zona merah dan masuk level 4 penanganan COVID-19. Lebih lanjut, Munir menjelaskan, sholat Idul Adha hanya dapat diselenggarakan di luar kabupaten atau kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Artinya, bagi daerah zona merah dan zona kuning yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan satuan tugas, dapat menyelenggarakan sholat Id dengan jumlah jamaah 30% dari kapasitas tempat ibadah. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih reporter Amanda dari Persada FM yang mengupdatekan informasi mengenai takbir keliling dan sholat Idul Adha berjamaah di masjid atau musola ditiadakan. Dan sebagai informasi terakhir yang bisa kami update dan juga berikan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today. Dan bagi sahabat, Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today ini bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu jam 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.